Salam, selamat malam. Berjumpa kembali malam hari ini KPK Kasih serta Sukacita. Kita sudah bisa melakukan ibadah secara offline. Namun juga yang tidak bisa hadir pada malam hari ini juga ada kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan pada malam hari ini masih melanjutkan tema yang lalu, minggu-minggu yang lalu, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, saudara. Setelah kita belajar beberapa minggu yang lalu yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, yang ayatnya cukup panjang, mulai dari ayat 1 sampai ayat 42, bahkan disampaikan sampai 3 minggu ya saudara. Karena ayatnya panjang sampai 42, namun pada malam hari ini kita akan membaca ayat yang cukup pendek, hanya 3 ayat ya saudara. Kelanjutannya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 45, kayak kehidupan ya saudara ayat kita. Ada kalanya panjang, ada kalanya pendek, saudara. Ada kalanya umur panjang, ada kalanya umur pendek. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-43. Judulnya adalah Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada ayat yang ke-43 di sana dikatakan bahwa dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Ada yang saya tanyakan, maksudnya dari sana dari mana saudara? Kalau saudara menyimak penyampaian firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, itu dapat memahami, mengerti bahwa setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Maksudnya dari sana, dari mana saudara? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Dari sana itu maksudnya adalah dari Samaria saudara. Jadi pada ayat yang ketiga Yohanes pasal 4 itu dikatakan ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya itu melakukan satu perjalanan dari Yudea ataupun Yerusalem ke Galilea, di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Dan antara Yerusalem dan Galilea itu melewati satu daerah yang disebut daerah Samaria, saudara. Jadi misalkan Yudeanya Semarang, Galileanya Kendal, Yesus melewati Kaliwungu, saudara. Nah, ketika Yesus melewati Samaria, itu terjadi sesuatu yang sangat menarik, saudara. Karena ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melewati daerah yang disebut Samaria itu, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, saudara. Kalau saudara mengikuti 3 minggu yang lalu, pasti masih teringat cerita seperti ini, saudara. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya melewati Samaria, Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, saudara. Ketika itu Yesus merasa letih, merasa penat karena perjalanan yang cukup jauh, saudara. Saya melihat di peta perjalanan dari Yudea sampai ke Galilea itu jaraknya sekitar 125 km, saudara. 125 km. Semarang mana, Mas? Jogja mungkin ya.
Semarang Jogja. Kalau ditempuh jalan kaki, waktu itu transportasinya hanya mungkin keledai dan unta. Tetapi di sini dijelaskan bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak naik keledai dan juga tidak naik unta, tetapi jalan kaki, saudara. Kira-kira ditempuh dalam waktu 1 minggu, saudara. Jadi dalam perjalanan antara Yudea ke Galilea, Galilea itu tempat di mana Yesus dibesarkan. Jadi kalau saudara masih ingat bagaimana Yesus dilahirkan, itu sebenarnya di Bethlehem. Ketika ada pembunuhan bayi yang berusia di bawah 2 tahun, maka Yesus dilarikan oleh orang tuanya ke Mesir, saudara. Ke Mesir. Setelah di Mesir, malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf bahwa Raja Herodes telah mati, kamu bisa kembali ke Bethlehem ataupun ke Yerusalem. Ketika di tengah perjalanan, malaikat Tuhan menampakkan diri lagi kepada Yusuf supaya kamu tinggal di Yudea, di Nazaret, saudara, tepatnya. Karena mengapa? Karena Herodes mati dan digantikan anaknya bernama Raja Archelaus. Tentunya sifat dan tindak tanduknya tidak berbeda dengan ayahnya, kejam dan lain-lain seperti itu. Sehingga Yesus dan orang tuanya tinggal di Nazaret sampai dia besar, saudara. Nah, ketika Yesus berjalan menuju ke Galilea, dia melewati daerah yang disebut sebagai daerah Samaria, dan di situ dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria, saudara. Kebetulan sekali waktu itu diceritakan di dalam Yohanes pasal 4 itu Yesus kelelahan, letih, lesu, saudara. Pada saat itu muridnya sedang membeli makanan, dan Yesus seorang diri berada di tempat itu. Dia menemukan sebuah sumur tua. Sumur itu adalah sumur Yakub, saudara. Karena dia merasa kepanasan, kelelahan, akhirnya dia berteduh di pinggir sumur itu, saudara. Waktu itu menunjukkan di sini ditulis jam 12 siang. Bagaimana panasnya pada saat itu, saudara? Jam 12 siang. Kalau di Semarang aja jam 12 siang panasnya orang Semarang bilang atak-atak, saudara. Apalagi di daerah sana, daerah padang pasir, padang gurun, saudara. Jam 12 siang merupakan satu keadaan kondisi yang sangat menyiksa. Ternyata kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus merasa haus, saudara. Dan pada saat itu ada seorang Samaria yang datang mau menimba air, saudara. Pikir Yesus ini kesempatan, ada seorang perempuan Samaria yang menimba air, dan Yesus membutuhkan air itu, saudara. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria, saudara. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang Yahudi tidak bergaul dengan seorang Samaria, saudara. Karena setelah kita mempelajari silsilahnya, ternyata seorang Samaria dengan seorang Yahudi itu tidak akur sejak tahun 722 sebelum Masehi, saudara. Mereka sudah tidak rukun. Mereka saling mengklaim dirinya paling benar, paling suci, sehingga ketika Tuhan Yesus meminta air dari perempuan Samaria, maka perempuan Samaria menjawab, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan seorang Samaria, saudara. Orang Yahudi memandang orang Samaria sebagai seorang kafir, saudara. Mengapa demikian terjadi? Karena pada saat itu negeri Samaria itu ditaklukkan oleh bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, saudara. Dan setelah ditaklukkan, maka bangsa Asyur memiliki satu kebijakan,
bahwa orang Samaria harus dibuang sebagian, saudara. Jadi setelah Samaria ditaklukkan dengan bangsa Asyur, maka sebagian orang Samaria ini dibuang. Alasannya apa, saudara? Supaya tidak terjadi pemberontakan, saudara. Karena kalau orang Samaria masih berkumpul, bisa saja suatu saat terjadi pemberontakan terhadap orang Asyur, saudara, yang sudah menaklukkan orang Samaria, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kemudian terjadilah satu peristiwa karena ada orang pendatang di Samaria berkumpul dengan orang-orang pendatang, akhirnya timbullah satu perkawinan, terjadi perkawinan campuran antara orang Samaria yang disebut orang Yahudi dengan bangsa lain. Nah, demikianlah sehingga orang Yahudi menyebut orang Samaria itu orang kafir karena ada perkawinan percampuran dengan bangsa lain, saudara. Sedangkan orang Samaria sendiri ataupun Israel Utara mengklaim dirinya juga sebagai orang yang benar. Mengapa, saudara? Menganggap dirinya sebagai orang Yahudi asli dan memisahkan diri dari bangsa Israel yang telah dicemarkan oleh anak Imam Eli, saudara, yang bernama Hofni dan Pinehas, saudara. Apa yang dilakukan oleh anak Imam Eli ini, saudara? Anak Imam Eli ini juga termasuk imam, karena Imam Eli adalah imam besar, dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas ini juga merupakan satu imam. Yang dilakukan anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini adalah disebutkan di dalam 1 Samuel pasal 2 adalah orang yang dursila, saudara. Mengapa demikian, saudara? Statusnya, jabatannya sebagai seorang imam, tetapi perilakunya bukan menunjukkan sebagai seorang imam. Ketika ada jemaat, ketika ada orang yang ingin mempersembahkan korban, ketika dagingnya itu dimasak, kedua anak Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, mengambil dagingnya, saudara. Sedang dimasak, garpunya ditusukkan, diambil, dimakan buat dirinya sendiri. Bukan dipersembahkan sebagai persembahan, saudara. Bukan hanya itu saja, saudara. Ketika kalian membaca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26, di sana dikatakan bahwa kelakuan anak Imam Eli ini sungguh di luar nalar, saudara. Sebagai imam, dia melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Ketika ada perempuan-perempuan yang menunggu kemah pertemuan, maka perempuan itu diajak tidur, saudara, oleh anak-anak Imam Eli ini, saudara. Akhirnya kalau kita melihat, mereka keduanya akhirnya mati, saudara. Karena dia sudah berlaku cemar, sudah menyakitkan hati Allah, saudara, dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, saudara. Saudara, kalau kita melihat dalam ayat 43 dikatakan bahwa Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke Galilea karena memang Tuhan Yesus sedang berjalan menuju Galilea dari Yerusalem ataupun Yudea. Saudara, kira-kira apa tujuan Tuhan Yesus datang dari Yudea ke Galilea, saudara? Kalau kita melihat bacaan kita pada malam hari ini adalah dituliskan bahwa ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Kata laginya menyebutkan bahwa dia pernah berada di Galilea, dia pernah berada di Nazaret. Kira-kira apa yang menjadi alasan Tuhan Yesus kembali ke Galilea, saudara? Kalau misalkan Pak Samuel beberapa waktu yang lalu pelayanan ke Bandung,
dan sekarang ke Bandung lagi, saudara. Berarti Pak Samuel dulunya pernah ke Bandung dan sekarang ke Bandung lagi, saudara. Kira-kira ada beberapa alasan yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, saudara. Saya ingin mencoba menyampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan satu perjalanan ke Galilea, itu yang pertama adalah karena dia berasal dari Galilea. Dia berasal dari Nazaret, saudara. Sehingga sudah sewajarnya dia melakukan perjalanan dari Yudea ke Nazaret ataupun ke Galilea, karena keluarganya ada di sana, saudara. Jadi bisa dikatakan bahwa Yesus ke Galilea bersilaturahmi dengan teman-temannya, dengan saudaranya, dan berjumpa dengan keluarganya, ibunya yang masih tinggal di sana, saudara. Bisa mungkin diartikan masa kecilnya berada di Galilea, jadi dia ingin mengulang masa lalunya, karena di Galilea banyak sekali kenangan-kenangan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Juga ketika dia pertama kali memilih murid-muridnya yang berada di Galilea, saudara, dia memanggil Petrus, dia memanggil Andreas, dia memanggil Yakobus dan Yohanes, itu di Danau Galilea ketika mereka sedang melaut, saudara. Dan yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus melakukan satu perjalanan ke Galilea karena dia menghindari konflik dengan orang Farisi, saudara. Kalau kita melihat pada ayat yang pertama dari Yohanes pasal yang 1 ini, dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ini juga bisa menjadi satu alasan kenapa Tuhan Yesus pergi ke Galilea, karena ia menghindari konflik dengan orang Farisi. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang Farisi mendengar bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu membaptis lebih banyak daripada Yohanes, saudara. Meskipun dikatakan Tuhan Yesus sendiri tidak membaptis, tetapi yang membaptis murid-muridnya. Tetapi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita tahu watak karakter orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus melakukan satu hal-hal yang spektakuler, yang dahsyat, yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang pada hari Sabat, justru orang Farisi ini yang menjadi batu sandungan, saudara. Dia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga ketika Tuhan Yesus membaptis orang lebih banyak daripada Yohanes, maka terjadi satu iri, satu kebencian di dalam diri orang Farisi, sehingga Tuhan Yesus menghindari orang Farisi dan pergi ke Galilea. Kemudian alasan yang ketiga adalah merupakan satu rencana Tuhan, saudara. Merupakan satu rencana Tuhan di mana Tuhan Yesus pergi ke Galilea, sebab Tuhan Yesus tahu, pasti dia tahu, karena dia seorang nabi, karena dia seorang Allah, bahwa di Samaria ada banyak orang yang menantikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Kalau kita mendengarkan khotbah beberapa minggu yang lalu, akhirnya kita mendapati bahwa orang Samaria ini berjumpa dengan Yesus. Dia meminta satu air, saudara. Airnya adalah air kehidupan, saudara. Karena Tuhan Yesus pada saat itu meminta air karena dia merasa haus. Dia berkata kepada orang Farisi, orang Samaria, berikanlah aku minum, berikanlah aku air. Akhirnya terjadi satu dialog bahwa masakan engkau meminta air daripadaku seorang Samaria? Akhirnya Tuhan Yesus berkata bahwa air yang engkau berikan adalah air yang tidak memberikan satu kepuasan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata
bahwa air yang kuberikan adalah air yang dapat memberikan satu kehidupan yang kekal. Perempuan Samaria ini penasaran, saudara. Berikanlah aku air itu, saudara. Saudara, apa ini artinya, saudara? Karena ini artinya adalah bahwa air kehidupan itu bukan berasal dari sumur Yakub yang ada pada saat itu, saudara. Karena orang Samaria ini salah persepsi, saudara. Dia menanggapi secara jasmani, padahal yang dimaksud dengan air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan air yang dari sumur Yakub, tetapi air yang memancar dari dalam dirinya. Apabila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan memperoleh satu kehidupan, saudara. Saudara, yang menarik adalah di ayat yang ke-44, di mana Tuhan Yesus bersaksi bahwa tidak ada nabi yang dihormati di negerinya atau di rumahnya ataupun di daerahnya sendiri, saudara. Hal ini juga tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat 57, Markus dan Injil Lukas, saudara. Artinya Tuhan Yesus yang adalah orang Galilea asli, Tuhan Yesus yang adalah orang Nazaret, saudara, tidak dihormati di Nazaret ataupun lebih luasnya di Galilea, saudara. Tetapi ayat 45 malah mengatakan bahwa Tuhan Yesus disambut oleh orang Galilea, saudara. Sepertinya sesuatu yang bertolak belakang, saudara. Pada ayat 44 mengatakan seorang nabi tidak dihormati, dihargai di daerahnya sendiri. Sedangkan di dalam ayat yang ke-45 malah mengatakan bahwa mereka orang Galilea percaya karena mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di Yerusalem pada waktu pesta. Karena mereka juga ada di Yerusalem untuk pesta, saudara. Pesta apa yang dimaksudkan di Yerusalem, saudara? Jadi orang-orang yang di sekitar Yerusalem dan penduduk sekitarnya itu kalau ada hari raya seperti Paskah, Pentakosta itu datang ke Yerusalem, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus juga ada di Yerusalem pada saat itu, banyak sekali yang dia lakukan. Dia mengajar, dia berkhotbah, dia menyembuhkan banyak orang sakit, banyak mukjizat yang dikerjakan. Orang Galilea melihat, orang Galilea ada di saat itu, saudara. Itulah mengapa mereka mengeluhkan Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi pada ayat yang ke-44 ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak dihormati di Galilea, di Nazaret. Apa artinya, saudara? Artinya adalah bahwa yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu dipandang sebelah mata, saudara, oleh orang-orang Galilea, oleh orang-orang Nazaret. Tuhan Yesus itu dipandang sebelah mata oleh mereka. Karena mengapa? Karena mereka pasti tahu bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, tukang kayu. Masakan ia menjadi nabi? Oh, itu menghayal, saudara, tidak mungkin. Itu menurut pikiran-pikiran orang-orang Galilea, orang Nazaret pada saat itu, saudara. Tidak mungkin Yesus itu seorang nabi. Kita tahu bagaimana pekerjaan orang tuanya, seorang tukang kayu, saudara. Paling banter, paling pol, ya paling Yesus itu sebagai seorang mandor, saudara. Tidak mungkin seorang nabi. Orang Jawa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, saudara. Kalau bapaknya tukang kayu, masuk yo anaknya ngaku-ngaku nabi, saudara. Menghayal sekali, itu pikiran-pikiran orang-orang Galilea pada saat itu, saudara. Kemudian yang kedua adalah maksudnya ialah iman mereka yang dalam menyambut Tuhan Yesus. Iman orang Galilea adalah iman yang kanak-kanak, saudara. Bukan iman yang dewasa. Artinya iman yang hanya percaya
ketika mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, baik di Galilea maupun di Yerusalem. Di Galilea Tuhan Yesus juga melakukan satu mujizat, merubah air menjadi anggur. Itu perkawinan di Kana, saudara. Di Yerusalem nggak terhitung jumlahnya. Dan pada saat itu orang-orang Galilea, orang-orang Nazaret juga ada menyaksikan peristiwa-peristiwa yang spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Jadi mereka percaya Tuhan Yesus melakukan mujizat yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi mereka kehadiran Tuhan Yesus di Galilea sebagai nabi, saudara, adalah merupakan suatu yang kontradiktif sekali, saudara. Inilah iman yang dimiliki oleh orang Galilea, iman yang kanak-kanak, iman yang timbul, iman yang ada ketika mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak seperti iman Bapak Abraham, saudara. Kita melihat bagaimana Bapak Abraham memiliki satu iman yang teguh, yang kuat, yang dewasa. Ketika Abraham dicobai oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak, ke Bukit Moria, Abraham tidak berpikir banyak. Kan ini anak satu-satunya, anak kesayanganku. Aku sudah menunggu 25 tahun, aku sudah menunggu demikian banyak pergumulan yang sudah aku lakukan. Abraham tidak berpikir sampai di situ. Karena Tuhan menguji iman Abraham untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Abraham melakukan, saudara. Meskipun Abraham belum melihat domba Allah yang disediakan di sana, namun Abraham taat melakukan perintah Allah, saudara. Sehingga Ishak tidak jadi dipersembahkan karena Allah mengetahui iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang sejati, iman yang murni, itu bukan iman kanak-kanak seperti yang dimiliki oleh orang-orang Galilea. Saudara, kita juga diharapkan memiliki iman sejati seperti iman Abraham, bukan iman orang Israel yang ketika melihat mujizat mereka bersukacita. Mereka percaya dengan sungguh-sungguh. Iman yang demikian adalah iman yang tegar tengkuk, saudara. Ketika diberkati, hatinya penuh sukacita. Haleluya, aku diberkati. Puji Tuhan, aku sehat. Puji Tuhan, aku kuat. Tetapi ketika ada masalah sedikit, ketika sakit sedikit, ngomel, saudara. Ketika ada sakit sedikit, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan Pak Pendeta, menyalahkan Tuhan, saudara. Ada banyak orang-orang Kristen yang memiliki iman yang seperti itu, saudara. Mari kita sekali lagi memiliki iman yang teguh seperti Abraham. Sekalipun belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan pasti pada saatnya akan menolong karena memiliki satu iman yang teguh. Saudara, bagaimana cara memiliki iman yang teguh? Bagaimana memiliki satu iman yang sejati, saudara? Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela sejamannya, saudara. Jadi hanya Nuh seorang diri, orang yang benar dan tidak bercela sejamannya. Mengapa? Karena Nuh bergaul dengan Allah, saudara. Karena Nuh bergaul dengan Allah, maka Nuh dikatakan sebagai orang yang benar dan tidak bercela sejamannya, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita rindu memiliki iman yang sejati, iman yang teguh, atau kita hanya cukup puas sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang beberapa waktu yang lalu kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen hanya 3D, datang, duduk, diam ketika beribadah ke gereja. Saudara,
saya katakan bahwa pada saatnya akan terjadi satu pertobatan yang besaran saudara. Karena mengapa? Karena saudara sepupu kita sekarang sedang berlomba mencari kebenaran yang sejati itu saudara. Mereka sedang mencari namanya ihdina sirotol mustaqim saudara, mencari jalan kebenaran itu saudara. Dan kebanyakan dari mereka sudah menemukan jalan kebenaran itu bukan hanya di Alkitab, tetapi di kitab mereka. Sehingga kita menemukan bahwa ada Junaidi Salah, mereka sudah berbalik haluan. Ada Ustadz Firdaus, ada Saifuddin Ibrahim, mereka sudah beralih keyakinan saudara. Mereka sekarang menjadi pengikut Kristus. Karena mengapa? Karena mereka telah menemukan jalan kebenaran dan kehidupan. Itu hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita cukup puas karena kita memiliki KTP Kristen saudara. Janganlah kita cukup puas karena setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Mari sekarang kita memiliki satu iman yang teguh, iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Caranya bagaimana saudara? Untuk bisa mendapatkan iman yang teguh, yang dapat bertumbuh. Caranya adalah ada satu pujian anak-anak sekolah minggu yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau kau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, saudara, mari kita akan mengubah pola pikir kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau memiliki iman yang teguh, mari kita memulai sesuatu yang baru. Jangan hanya berdiam sendiri saudara. Kalau saudara ingin bertumbuh, berdoa baik saudara. Tapi kalau Anda tidak bertindak, berdoa itu gak ada manfaatnya, gak ada ngefeknya bagi kita. Tuhan, aku mau hidupku bertumbuh, aku mau memiliki satu iman yang teguh, tetapi kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Kita hanya percaya dan percaya saja. Itu tidak akan mengubah iman saudara. Itu tidak akan mengubah iman kita untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita memiliki iman yang teguh, iman yang sejati saudara. Kita harus memulai sesuatu yang baru, membaca Alkitab, berdoa setiap hari, setiap waktu. Nah, ini kebetulan di gereja kita sudah memulai periode yang ketiga pendalaman Alkitab. Saya ingin menghimbau, mengajak kepada saudara-saudara. Sekarang bacanya cuma satu pasal saudara. Sehari itu satu pasal. Nanti ada satu orang yang diberikan kesempatan untuk sharing saudara. Saudara, membaca Alkitab itu tidak seperti membaca buku cerpen, buku novel, tidak seperti itu saudara. Kita membaca Alkitab sekali aja itu kadang belum masuk saudara. Karena Alkitab adalah firman Allah, pikiran Allah, sulit dimengerti, sulit dipahami. Sebab itu kalau kita membaca Alkitab paling enggak 3 kali baru bisa masuk, baru bisa kita memahami, mengerti makna dari Alkitab itu sendiri saudara. Sebab itu mari biasakanlah kita mengambil waktu untuk membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah kebenaran yang dapat menuntun kita, orang-orang Kristen yang masih bisa salah, masih bisa berdosa saudara. Alkitab yang membimbing, firman Tuhan yang membimbing dan menuntun hidup kita saudara. Roh Kudus yang apabila kita membaca Alkitab, kita berdoa, maka Roh Kudus memberikan satu kepekaan dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita apabila jalan kita berada di satu persimpangan saudara, antara benar dan salah. Roh Kudus pasti mengingatkan kita, oh itu salah,
jangan kamu tempuh, jangan kamu jalani, jangan kamu lakukan. Apabila Anda tidak menurut, Anda melakukan satu kesalahan, Anda melakukan satu perbuatan dosa, saudara. Tetapi enggak, Roh Kudus mengingatkan, membisik dalam hati kita lembut sekali, saudara. Jangan kamu lakukan, itu salah, itu berdosa. Itulah gunanya kalau kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita memiliki satu kepekaan terhadap Roh Allah, sehingga Roh Allah itu akan membimbing kita, menuntun kita terus, sehingga kita tetap terus memiliki satu iman yang teguh, iman yang kuat. Mari saudara, bulan November kita sudah digodok dengan firman Tuhan sedemikian rupa, bagaimana kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat ini, saudara, yang sudah tidak lama lagi, dikatakan sudah sangat dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi yang jelas sudah dekat, saudara. Bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Apakah kita santai-santai saja? Apakah kita cukup puas dengan iman yang ada dalam diri kita? Aku sudah percaya bahwa Tuhan Yesus. Katanya kalau orang Kristen percaya kan sudah masuk surga. Oke, saudara. Tetapi nggak hanya cukup sampai di situ, saudara. Kalau kita masuk surga kita nggak punya apa-apa, ngapain, saudara? Tetapi perbuatan iman kita, perbuatan baik kita, itu nanti akan diperhitungkan ketika kita sampai di surga sana. Sebab itu, biarlah waktu dan kesempatan yang masih ada, mari kita akan pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kita menjaga iman kita, agar tetap terus fokus kepada Tuhan, untuk kita tetap terus menjaga hidup kita, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari.